Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kesempatan kali ini saya akan unboxing sekaligus mereview dan tes bor cordless terbaru dari Dongcheng ya. Tipenya DC JZ2040i13. Tipenya Z, maksudnya di sini Z yaitu unit only, tanpa kelengkapan baterai, charger dan lain-lain. Jadi kemasannya hanya seperti ini. Jadi untuk unitnya sama dengan paket yang lengkap ya, hanya saja ini unit only-nya yang dijual. Untuk spesifikasi singkatnya di sini. Baterai 20 volt maksimal, kemudian cak 13 mili atau setengah in, gear 1 atau kecepatan 1500 rpm, kemudian gear 2 1900 rpm. Diameter mata bor untuk besi 13 mili, kemudian untuk beton 10 mili, dan untuk kayu 20 mili. Impact rate-nya, frekuensi pukulnya untuk beton ya, itu 28.500 pukulan per menit. Torsi settingan torsi 18+2, torsi maksimal di 45 Nm. Berat mesinnya 1 kilo. Ini ya, fitur-fiturnya ada spindle lock, maksudnya single lock ya, variable speed di saklarnya, auto stop, auto brake ya. Kemudian impact fungsi pukulan ke beton. Seperti itu untuk yang tertulis di kardusnya. Sekarang kita lihat dapat apa saja. Dapat belt clip dan mata obeng 1, bolak-balik plus min. Lalu mendapatkan kartu garansi. Alamatnya ada tertera di sini, service centernya. Selama 3 bulan pertama gratis suku cadang, berlaku 1 kali reparasi, kemudian garansi berikutnya 2 tahun. Suku cadang dipotong diskon 25%, berlaku 1 kali reparasi juga. Di sini ada manual book dan terakhir unitnya. Nah, kita rapikan dulu. Ini dia unitnya Dongcheng. Secara build quality oke. Maksudnya nggak perlu ditanyakan lagi ya kalau produk global. Bahan material plastik juga mantap. Seperti biasa tulisan mereknya ini emboss. Sini ada gambar hammer. Stiker sebelah kanan Dongcheng dengan tipenya. RPM-nya ini 500 sampai 1900. Angka torsi sampai di angka 18. Kalau menurut saya untuk pindahan torsi ini beda dari rasanya ya. Coba teman-teman yang punya Cheng family yang lain, beda dari yang tipe-tipe lain. Ini kayak kurang enak ya, pas diputer tuh kurang enak. Tapi memang bagus ya, klik-kliknya bagus, cuma pas muternya kurang kerasa enak. Gitu aja sih kalau menurut saya ya. Ya saya belum review banyak
dari produk Cheng, tapi saya pernah punya yang tipe 50i DCK maupun Dongcheng. Untuk putaran ininya enak ya, klik, tapi lebih enak yang pernah saya review itu ya, DCK maupun Dongcheng yang 50i. Sini ada mode hammer atau beton, dan ini mode drilling. Jadi lebih lebih simple ya kalau selektor torsi jadi satu dengan pilihan mode. Jadi tidak perlu dengan dua selektor. Jadi satu seperti ini lebih enak ya. Lebih simple juga kelihatannya. Karet-karetnya ya bagus, semuanya bagus. Nah, kemudian caknya 13 mili yang pastinya sudah single lock ya, atau penguncian satu tangan. Nah, bukanya juga tinggal diputar sekali. Reversible, perpindahan speed. Oke, enak. Kemudian apalagi, cukup ya. Ini saklarnya, dan LED lamp-nya ada di bawah, bukan di sini. Oke, sekarang karena saya tidak punya baterai Dongcheng, adanya baterai ini QL ya. Jadi pakai baterai QL ini, masuk soketnya sama. Jadi QL ini lagi mau mencari peluang pasarnya dengan mengadopsi baterainya Cheng Family ya, supaya laris di pasaran. Tapi nggak tahu udah laris apa belum. Ya, karena lumayan harganya. Nah, ini cocok ya, dan ini tidak gerak sama sekali. Artinya memang betul-betul si QL ini memperhitungkan banget ya untuk memasarkan produknya dengan ekosistem yang bisa dipakai sama Dongcheng Family. Jadi betul-betul mantap, presisi, keren. Begitu. Sekarang kita akan lihat RPM-nya. Di kecepatan 1, ...460, tidak sampai di angka 500, tapi mungkin kalau pakai baterai bawaan bisa sampai di 500 ya. Sekarang di speed 2, ...1730, juga tidak sesuai dengan spek tertulis. Sekali lagi mungkin pakai baterai bawaan. Nah, sekarang saya ada baterai dari Lucid dengan adapter yang ke Cheng ya. Baterai LXT bisa dipakai di Dongcheng. Semua produk dari Dongcheng, dan nah, adapter ini dari Dovat ya. Saya beli dari X-Titan, dari Dovat ini. Dari Dovat, harganya murah, 30 ribuan. Baik, kita tes juga RPM-nya di kecepatan 1, coba. ...440 juga, nggak nyampe 500 ya. Di speed 2, malah turun ya, di 1600. Jadi apakah ada pengaruh dengan menggunakan adapter seperti ini ya? Soalnya kalau ini kan langsung ya tadi ya, ini langsung, jadi dia lebih tinggi RPM-nya.
Tapi kalau pakai Lucid, meskipun baterainya lebih bagus daripada QL, tapi karena pakai adapter dia jadi ada penurunan dari RPM. Hanya di 1600 begitu. Baik, seperti itu teman-teman ya untuk RPM-nya. Sekarang kita akan tes performa atau kemampuannya. Oke, kita coba skrup dash 15 cm 6,3 mili. Ini metode belah serat ya, jadi agak sedikit teksturnya beda dengan motong serat. Wah, mantap. Mata bor 16 mili, mata bor beton. Ini cor-coran ya, tiang. Kita coba. Oke, ketemu besi ya. Ketemu besi behel. Dan kebetulan sudah agak tumpul ya mata bornya, jadi nggak bisa menghajar besi. Tapi pada intinya di 16 mili tenaganya mantap. Mata bor Ponsterbit di 40 mili, kayu jati. Cepatan 2 dulu ya. Mantap. Mata bor besi di 10 mili. Ini besi siku di 3 milian. Oke, cepet banget ya. Mantap. Baik ya, itu dia tadi tes performa Dongcheng 2040i. Jadi Dongcheng kayaknya memang niat untuk menyaingi generik-generik yang sudah banyak sekali muncul di pasaran, yang membawa torsi mulai dari 45 sampai 60 Nm ya. Jadi menurut saya torsi yang ini baru menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut teman-teman. Di kelas generik 13 mili basic itu disertakan 60 Nm untuk torsi ya.
seperti halnya AST 48 New, Lucid, Maxup. Nah, itu kan membawa torsi di 60 Nm ya. Nah, sementara Dongcheng ini hanya dengan 45 Nm. Dia yang saya rasakan itu nggak jauh beda ya sama power yang itu tadi, yang generik tadi ya, AST, Lucid, Maxup. Nah, Dongcheng hadir dengan membawa torsi 45 Nm ini untuk menyaingi impact drill bore cordless yang generik yang bermunculan saat ini, seperti tadi yang saya katakan, untuk menyaingi di 13 mili basic atau 13 mili dasar. Saya rasa seperti itu. Karena melihat peluang yang besar pertarungan ya, persaingan bore cordless di 60 Nm ini justru lebih banyak lakunya ya. Banyak sekali intinya yang membeli yang torsi 60 Nm. 50 sampai 60 Nm. Mulai dari yang kelas 10 mili sampai yang kelas 13 mili. Ya, kalau kelas 10 mili itu biasanya 45 Nm sampai 50 Nm untuk generik ya. Nah, 60 Nm-nya itu untuk 13 mili basic. Tapi Dongcheng dia membawa 13 mili ya, fitur 13 mili, dan dia cuma menyematkan torsi di 45 Nm. Jadi serangannya ini benar-benar luar biasa untuk Dongcheng buat generik-generik yang sekarang banyak laris manis di pasaran, Lucid ya dan sebagainya. Lucid sampai terjual dalam waktu singkat ini 1.800 unit ya, 1.800 piece yang terjual, mantap. Nah, itu dia tadi ya. Jadi ini peluang Dongcheng merilis tipe ini begitu. Nah, kemudian harganya juga ini sangat menarik ya. Harganya dengan paket lengkap 2 baterai 5 sel itu di 850 sampai 900 kalau tidak salah. Itu belum dapat voucher ya. Kalau teman-teman dapat voucher, kemarin saya coba lihat itu cuma di angka 750 kalau nggak salah. Ya, mendekati 800. Nah, jadi ini selisihnya sangat sedikit ya buat generik-generik yang membawa torsi 60 Nm atau 13 mili dasar. Itu sangat selisihnya sangat sedikit, mepet ya. Karena contoh kita lihat ada ya AST, kemudian Lucid, Maxup dan lain sebagainya itu di angka 600-an. Ya, kalau tidak salah 600 ribuan. Lucid kalau kemarin itu menjual di harga bawah itu ya, di bawah 600-an, bahkan pernah turun juga di bawah 500-an. Nah, itu banyak sekali yang membeli ya. Nah, sayang sekali sekarang Lucid harganya sudah melambung tinggi dan katanya sih kosong ya. Stoknya sudah nggak ada lagi. Jadi produk global, performanya mantap dan garansi resminya 2 tahun ya untuk Dongcheng. Jadi ini menjadi pilihan yang membuat orang-orang berpikir ya, daripada saya ngeluarin 600 cuma kurang nambahi 200, lebih baik saya ambil Dongcheng. Kan jadi nanti intinya begitu kan, cuma nambah 200 lagi dapat Dongcheng daripada 600 ribu ambil generik 13 mili basic gitu. Kayak gitu ya. Ya, feeling saya kayak gitu. Nggak tahu kalau menurut teman-teman ya. Itu baru menurut saya ya. Intinya udah mantap. Masalah durability juga sudah tidak bisa kita pertanyakan lagi ya, tergantung pemakaian juga sih. Kadang masalah keawetan yang generik pun awet ya, cuma masalahnya kadang salah penggunaan ya. Bahkan yang sekalipun ini produk global, kalau penggunaannya keliru, salah, tidak sesuai dengan spesifikasi, juga itu tidak disarankan dan akan membuat umur dari bor Dongcheng ini tidak akan lama kayak gitu ya. Sebaik apapun cordless bor mesin ya, power tools, kalau yang menggunakannya itu tidak mengikuti cara yang tepat, maka itu akan cepat rusak begitu ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.